targetku rumah gitu, tercapai itu dunia atau akhirat jadinya? Kok tercapai itu Pak Sapi? Tercapainya itu bukan karena Allah sayang juga, karena itu bukan seperti itu Pak Sapi? Enggak. Lawang namanya dia itu dari proyek, Iya. gajinya udah bisa dihitung, kan gitu. Lah kok bisa dapat uang lagi sebesar rumah itu dari mana sih coba? Hitungannya di mana? Hitungin coba saya. Coba hitungin coba dari mana uangnya? Hah? Dari proyek? Nah, kan dari proyek, dari gaji atau dari gedung yang dibangun? Ya dari pinternya dia. Jangan bilang pinter, karena Dari gedung. teman-teman yang lain itu nggak ngerti namanya pinter itu. Iya benar. Dari mana coba? Ya, Saya anggap itu rumah itu kan ada uang nih. Uangnya dari mana coba? Uang dari mana itu coba? dari si proyek itu. Nah, proyek yang mana? Dari gedung gitu kan gampang. Iya. Nah, itu namanya apa itu namanya? Nyuri bukan? Kalau sekarang jadi nyuri itu. Kalau Sekarang kalau ya dari dulu ya tetap nyuri. Itu tetap nyuri. nanti marah nanti orang-orang itu. Lah, ya, Kalau sekarang saya tahu itu nyuri, lu nggak tahu. Nanti marah itu orang-orang Pak Ustaz. Marah kepada siapa? Lah memang dia itu nyuri, mau suruh gimana? Gitu ya. Nah, ini yang harus kita sadari, itu nyuri. Jadi mengejar dunia itu jangan. Makanya dengan bismillah itu kita tata semuanya, kita tata. Pekerjaan baik, kemudian jangan nyuri, jangan cari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Seperti itu harus difahami. Sehingga nanti hasilnya juga hasilnya pahala. Nah, di titik itulah pekerjaan itu bisa dikatakan ibadah. Jadi kalau pekerjaan hanya pekerjaan begitu, mana yang ibadah? Banyak proyek-proyek itu yang ketangkepin KPK banyak. Itu dari mana? Dari sholat, dia juga berhaji, dia juga umroh. Dari mana? Padahal kalau tahu kalau dia itu hasilnya nyuri, uang itu bisa untuk umroh, enggak boleh. Untuk haji, enggak boleh. Untuk ini aja nggak boleh. Untuk apa namanya? Untuk nyembelih sapi, kurban, nggak boleh itu. Nah, itu orang-orang itu harus paham, nggak bisa seperti itu, gitu loh. Jadi harus difahami bahwa mengejar dunia ini kenapa dilarang? Karena memang itu akan menyulitkan nanti di akhirat. Apalagi nanti kamu disuruh seseorang atau kamu mengikuti seseorang yang kelihatannya pintar, ibadahmu diniatkan untuk kaya. Ibadahmu, bacaanmu diniatkan untuk sukses, untuk kaya, untuk bisa membayar hutang yang numpuk. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Rasulullah itu tidak menganjurkan sahabat-sahabatnya itu mengejar dunia atau kekayaan, tidak dianjurkan. Tapi kalau memang ada sahabatnya kaya, kan nggak banyak. Allah aja itu. Kan gitu. Iya, kan nggak semua sahabatnya Rasulullah itu kaya. Tapi kenapa saat ini banyak bermunculan kalau ingin kaya, kalau ingin sukses, kalau ingin hutangnya lunas? Yang hutang dia sendiri karena apa? Karena nafsunya yang normal. Kalau dia akhirnya nggak bisa membayar hutangnya karena dia planningnya salah. Dia planningnya itu hanya untuk kaya, ya sudah. Gitu. Nah, suruh gimana? Jadi harus difahami bahwa mengejar dunia itu jangan, seperti itu jangan. Jadi intinya kalau sudah ada pekerjaan, dilihat pekerjaan itu intinya apa. Intinya nyuri, pergi dari situ. Atau memang enggak, ya jangan nyuri, jangan menambahkan, kerja aja biasa. Kerja biasa ya ngawasi, ya nyuruh orang-orang bekerja, iya. Tapi disuruh untuk ngambil keuntungan, menghitung ulang. Kemudian menghitung ulang itu agar apa? Agar besinya bisa terkurangi, agar kemampatan beton itu itu bisa masuk tetepan. Semua ini akan nyuri, dan ini saling membantu mencuri itu sama dua-duanya, atau kelompok itu akan masuk neraka. Udah jelas kok dalam Quran. Jadi nggak usah jadi perdebatan lagi. Kalau memang mereka, nah ya, gimana lagi? Oh, memang itu kong kali kong atau kong kali king, kan gitu ya. Sudah lainnya seperti itu. Kalau memang dia itu diizinkan punya rezeki bertambah dari apa yang dikerjakan, yaitu istijraj, nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi dia itu umroh setiap bulan, tapi hartanya aja nggak halal, mau umroh kayak mau ini kan, ya insya Allah nggak diterima. Seperti itu. Caranya tidak baik. Nah, jangan mengejar dunia. Makanya kalau kita ingin mendapatkan harta-harta yang halal, cobalah kita perbaiki kehidupan kita,
dimulai dengan bismillah, kemudian juga belajar untuk lebih istiqomah, ya, semuanya dikerjakan satu persatu. Kalau memang ini memang pekerjaan menjadi yang tidak baik, ya keluar dari situ atau mencari pekerjaan lain, baru kalau diterima keluar. Seperti itu aja. Jangan ada rasa menyesal. Kalau istrinya gimana Pak? Istri itu biar supaya kita punya istri tapi tujuannya untuk akhirat itu, dia gimana ini tuh istrinya Pak Ustaz? Kan kalau punya istri tujuannya untuk akhirat itu kan istri kalau ada kesalahan dibimbing, kan gitu. Iya. Kalau kamu yang keliru dibimbing oleh istrimu, ya ikutin. Jangan kamu yang merasa hebat sehingga kamu yang nasehatin sama istri. Lama-lama kamu buta nanti. Iya benar. Nggak, nanti kalau kamu itu dengerin suatu kajian ngantuk. Nah, orang yang ngantuk dengerin kajian atau khutbah Jumat itu tidur itu rata-rata. Kenapa itu Pak Ustaz? Itu senengannya itu ngomongin ke orang, nasehatin. dia biasanya nggak mau dinasehatin. Jadi kalau Jumatan tuh udah di alam sono tidur. Ini harus dimengerti. Jadi kalau kita memang memberi nasihat pada istri, ya suatu ketika kita ada kekeliruan, istri ngomong diterima. Jangan istri ngomong dihajar lagi lah, kan gitu. Nah iya. Lah kalau begitu ya nggak selesai keluarganya, mau sampai surga gimana? Wong di dunia aja nggak sampai-sampai. Nah, Kan gitu. ya. Diulang lagi, diulang lagi. Nah kita harus paham, janganlah mencari dunianya. Benar-benar akhirat. Akhirat itu tidak cuma hanya sholat, tidak hanya berpuasa di bulan Ramadan, enggak seperti itu. Akhirat itu kita berbicara, ditata berbicara kita agar tidak salah dari ajaran Quran Islam atau hadis ataupun sunnah Rasulullah, ditata. Nah, kita nata agar kita tidak salah. Inilah akhirat. Inilah bicara akhirat itu, karena ingat jangan sampai tidak manfaat, jangan sampai menjadikan orang lain itu tersinggung, marah dan sebagainya. Itu akhirat. Bekerja akhirat gimana ya begitu. Kalau disuruh efisiensi ya nggak mau. Oh nanti dimutasi ya nggak ada masalah. Kan gitu. gaji. Kan masih dapat gaji. Iya benar sih. Nah harus belajar seperti itu, sehingga hati-hati apa yang kita kerjakan di dunia ini harus untuk akhirat. Jangan dibalik. Apa yang kita kerjakan sebenarnya kelihatan akhirat, tapi untuk dunia. Nah itu tidak boleh. Mengerjakan sholat, sholat tahajud, sholat duha, sholat yang lain hanya dikejar kaya. Lah itu kelihatannya akhirat, tetapi dunia. Itulah yang namanya pahala yang kosong, yang percuma, yang sia-sia istilahnya. Jangan lakukan seperti itu. Lurus saja susah kok, mau digampang-gampangin. Mau digampang-gampangin, gampang-gampang malah salah nanti ya. Tapi harus difahami seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan difahami, mudah-mudahan manfaat, sehingga bisa menjadikan kita yang bekerja sehari-hari ini ada di jalannya Allah Ta'ala. Insya Allah ya, belajar walaupun sulit ya, belajar terus, karena kesulitan inilah arah menuju surga. Sulit memang wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga video kami kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.